sekaligus materi dari Bapak Wakil Dekan 1 yang mencakupi terkait akademik dan kemahasiswaan di lingkungan fakultas. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesuai dengan program studi masing-masing melalui breakout room yang akan kami sediakan setelah sesi pembukaan. Marilah kita mulai acara kita yang pertama, yaitu sambutan selamat datang, sekaligus materi terkait dengan akademik dan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Sainmet Fadli Hussein, SOS MSI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Festi. Apa suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ibu Prodi yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan hybrid. Ada yang hadir di dalam ruang kelas dan ada pula yang hadir dalam ruang Zoom. Ya, yang saya hormati Pak Dr. Hamdan, Koordinator Program Studi Pendidikan IPS S2, yang saya hormati Bapak Ibu ya, Profesor Erni, Program Studi Pendidikan Geografi S2, Pak Dr. Sokeh, Ketua Program Studi atau Koordinator Program Studi Kajian Sejarah S2, yang sama-sama kita hormati Profesor Cahyo, Ketua Koordinator Program Studi S3 PIPS Fisip UNES. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dalam kegiatan pembukaan matrikulasi untuk mahasiswa S2 dan S3 tahun 2024 semester gasal. Semester gasal karena saya menyampaikan semester gasal karena untuk di pasca sarjana FISIP dan umumnya di Universitas Negeri Semarang untuk penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana itu bisa 2 kali dalam setahun, yaitu gasal dan genap. Sehingga untuk pagi ini kita membuka matrikulasi itu di semester gasal 2024-2025. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah ini ada berapa yang ada 44 orang di dalam ruang Zoom, termasuk beberapa teman-teman dosen di program studi S2 dan program studi S3 di Fisip UNES. Kami mohon maaf Pak Dekan tidak bisa hadir dalam kegiatan ini pembukaan karena pagi tadi harus melaksanakan kegiatan diamanahkan oleh Pak Rektor untuk hadir di Universitas Wahid Hasyim pagi ini di jam 8 sehingga mengamanahkan kepada kami untuk membersamai Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa baru dalam pembukaan ini. Ya, kami berharap teman-teman mahasiswa baru baik itu yang input atau masuknya melalui seleksi maupun yang memang fast track dan lain-lain itu 2 dan S3 bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan yang baik lancar di Fisip UNES. Karena sebenarnya sukses atau tidak kita ini tergantung pada diri kita. Apalagi kalau S2 dan S3 ini kan rata-rata mahasiswa itu sudah bekerja. Ya, kalaupun umpamanya tidak bekerja ini biasanya yang inputnya masuk dalam fast track sehingga mereka masuknya di semester 7. Tapi tantangannya semakin ya ada yang berat juga ya karena di satu sisi harus menyelesaikan S1-nya, di sisi yang lain harus tetap berpacu di dalam semester 1 dan 2 di pasca sarjana. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman mahasiswa sekalian, kami memiliki koordinator program studi yang sangat memberikan solusi jika ada masalah, ada dosen-dosen walian dan dosen-dosen
mata kuliah yang memang memiliki kompetensi terbaik begitu agar supaya bisa apa istilahnya bisa memberikan layanan akademik kepada teman-teman mahasiswa semuanya agar supaya tujuan masuk S2 S3 lulus tepat waktu itu bisa tercapai. Nah, tapi ya tergantung pada individu masing-masing. Kalau mau cepat berarti kan harus berpacu begitu ya, berpacu S2 S3 berpacu agar supaya kegiatan pembelajarannya sukses lulus tepat. Atas nama Dekan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami ucapkan selamat datang dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kami akan memberikan paparan terkait dengan pengembangan akademik di Fakultas khususnya terkait dengan S2 dan S3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya akademik dan kemahasiswaan FISIP Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah materi terkait dengan akademik serta kebijakan-kebijakan akademik untuk mahasiswa program magister dan doktor di FISIP Universitas Negeri Semarang. Langsung disampaikan di sini ya Pak ya, tidak perlu di breakout room. Kepada Pak WD1 kembali kami persilakan. Sambil menunggu persiapan, perlu kami informasikan kepada teman-teman mahasiswa S2 dan S3 bahwa ruangan yang sedang dipergunakan ini adalah ruangan untuk perkuliahan program magister dan doktor yang akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi apabila nanti ada perkuliahan yang menggunakan hybrid, teman-teman akan menggunakan ruangan di J7 lantai 1, yaitu ruangan 103. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa baru, jadi kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengembangan akademik, begitu ya, di FISIP UNES, khususnya yang masuk melalui S2 dan S3 ya, jalur pendidikan S2 dan S3. Teman-teman mahasiswa baru bahwa sejak tahun 2023 Fakultas atau Universitas Negeri Semarang ya, Universitas Negeri Semarang mengambil kebijakan bahwa untuk pasca sarjana atau sekolah pasca sarjana ini memisahkan program studi yang monodisiplin kembali kepada fakultas masing-masing. Nah, kebetulan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada sekiranya 4 program studi yang monodisiplin dan dikembalikan kepada fakultas masing-masing. Jadi sekolah pasca sarjana itu sudah mengarahkan program studi 4 program studi untuk pindah ke FISIP. Jadi sekarang semua perkuliahan itu dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus sekarang. Jadi tidak ada lagi perkuliahan baik di Kelut ya, karena Kelut pun sekarang sudah dijadikan fakultas kedokteran dan pindah ke SPS, pindah ke Bendan. Dan semuanya aktivitas akademik dilaksanakan di kampus sekarang. Di gedung C7 ya, gedung C7 lantai 1. Umumnya di sana. Tetapi kegiatan-kegiatan akademik lainnya itu juga mengacu pada kelas-kelas yang lain ya, memanfaatkan kelas-kelas lain.
Untuk yang belum mengenal saya, teman-teman mahasiswa semuanya, nama saya Fadli Husain ya. Saat ini diberikan kepercayaan oleh pimpinan universitas dan fakultas untuk menjadi wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Dibantu oleh teman-teman koordinator program studi untuk mengorganisir program-program studi S2 dan S3 di FISIP. Jadi di FISIP UNES ini ada tiga ya, ada tiga program studi S2 dan satu program S3. Yang alhamdulillah sudah ada satu yang memang linear dari semester dari level pendidikan ya, satu yang S1 ya pendidikan IPS S1, pendidikan IPS S2 dan pendidikan IPS S3. Meskipun untuk ketiga program studi ini teman-teman semua ini menggunakan menggunakan terus saja masih tampil ini cuma yang hilang ya. Jadi yaitu program studi pendidikan IPS S2, kajian sejarah dan program pendidikan geografi S2. Ditambah satu lagi pendidikan IPS S3 ya, program studi doktoral. Jadi ada tiga program studi yang sekarang bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bersama-sama dengan level pendidikan S1 atau sarjana. Baik, di dalam slide ini, nah ini saya sudah menyinggung saat pembukaan ya, bahwa kita semua komponen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya itu mengharapkan teman-teman mahasiswa baru itu sukses dalam studi. Sukses dalam studi itu yang pertama adalah ya sukses kalau umpamanya nilainya bagus ya, IPK-nya di atas rata-rata begitu ya, yang masuklah begitu. Lalu kemudian selesai tepat waktu. Nah, selesai tepat waktu ini ya kami sangat mengharapkan begitu, karena jangan sampai kemudian mahasiswa-mahasiswa itu ya, mahasiswa baru, mahasiswa S2 dan S3 itu malah tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya hanya karena persoalan-persoalan yang biasa begitu ya. Ya, kalau ada teman-teman mahasiswa yang menghadapi persoalan, silakan datang ya, silakan datang, bisa menyampaikan ke Korprodi, bisa menyampaikan ke dosen wali atau dosen yang lain di S2 atau S3. Silakan, kita terbuka saja sampai pada kita akan mencarikan solusi yang terbaik agar supaya teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa S2 dan S3 itu bisa sukses. Kami sangat berkepentingan atas kesuksesan teman-teman semua ini. Maka itu kami akan selalu mencarikan solusi agar supaya teman-teman mahasiswa itu tidak terhambat. Nah, kami sebenarnya banyak pengalaman ya, artinya kasus-kasus tertentu dalam kesuksesan studi itu sudah kami sudah kami petakan dan pasti ada jalan keluar. Umpamanya mahasiswa fast track, ya, bagaimana bisa agar supaya bisa cepat selesai itu ada, karena itu tergantung pada kita sebenarnya, tergantung pada kita. Karena di semester 7 mereka itu harus mengadakan kegiatan S1 yang lain, tapi di satu sisi itu juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran di semester 1 di fase sarjana. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar dan kita sudah memikirkan dan mengantisipasi. Nah, teman-teman semua ini yang harus di timeline ya, semester 1 Gasal 2425 ini harus dicatat betul agar supaya ini tidak lewat. Jadi di masa Agustus dan sampai pada awal kuliah ya, seharusnya hari ini ya sudah awal kuliah tanggal 26 ya Agustus untuk angkatan untuk mahasiswa S2 dan S3, tetapi karena ini masih banyak teman-teman mahasiswa baru S2 S3 yang masih proses registrasi administrasi di UNES, sehingga
kami memutuskan agar mungkin ditunda. Jadi bukan ditunda perkuliahan, ya ditunda perkuliahannya, tetapi nanti akan mengejar ketertinggalan satu pertemuan di apa namanya di akan datang. Dan memang di awal semester minggu pertama di awal semester itu memang kita plotting untuk kegiatan matrikulasi. Jadi kegiatan matrikulasi ini penting teman-teman semua untuk menjembatani ya. Jadi semacam kalau di luar negeri itu namanya bridging ya, bridging. Bridging itu menjembatani mahasiswa masuk ke dunia kampus ya, S1 maupun S2 maupun S3. Jadi ada bridging. Jangan sampai kemudian pemahaman kita, karena teman-teman mahasiswa S1 dan S2 itu kan berasal dari apa namanya, dari program studi bisa saja berbeda ya, berbeda. Umpamanya ada dari umpamanya fast track dari pendidikan IPS, dari pendidikan sejarah atau pendidikan PPKN, lalu kemudian di S2 masuk pendidikan IPS, sehingga untuk supaya menjembatani pengetahuan ini ya, menjembatani alih pengetahuan ini itu kemudian diberikan matrikulasi. Nah, makanya kalau teman-teman mahasiswa baru S2 dan S3 ini kemudian melihat dan memperhatikan materi dalam ini, dalam apa istilahnya, matrikulasi itu bisa kelihatan begitu ya, bisa kelihatan umpamanya konsep IPS, karena semua itu harus mengerti umpamanya konsep pendidikan geografi itu semua sama-sama harus sudah mulai mengerti sebelum masuk pada materi perkuliahan yang selanjutnya. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman semua, nah ini ada registrasi akademik begitu ya. Bagaimana? Nah, mungkin teman-teman yang fast track atau memang sudah pernah berkuliah di UNES, ini mungkin lebih mudah ya memahami sistem di UNES begitu. Tapi yang masih baru, yang baru ini mohon teman-teman menyesuaikan ya. Nah, jadi kalau sudah punya NIM, sudah punya email, ya sudah punya email UNES, email UNES ya. Nah, itu bisa mengecek ya, mengecek apa istilahnya, mengecek sikadunya ya, masuk adaptasi, mulai adaptasi sistem UNES. Karena sistem UNES itu sudah sangat lengkap ya, sistem UNES itu sudah sangat lengkap. Jadi mohon teman-teman bisa mengecek yang umpamanya paling utama itu kan sikadu ya, sikadu, My UNES Student ya. Apa yang harus kita lihat di sikadu itu sangat-sangat penting. Nah, nanti sebentar saya sampaikan. Ini khusus untuk teman-teman yang memang mungkin belum familiar dengan sistemnya UNES. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan dosen-dosen wali ya. Nah, ini teman-teman bisa bisa mengecek di sikadunya masing-masing. Di situ sudah tertera ya dosen-dosen walinya, dan bisa berkonsultasi terkait dengan program belajar, program kuliah selama saudara teman-teman mahasiswa itu berkuliah di FISIP UNES ya, di pasca FISIP UNES, sehingga nanti akan diberikan masukan-masukan ya, arahan terkait dengan mata kuliah apa yang akan diambil. Nah, ini juga tentu ya, tadi saya sampaikan kesuksesan kita itu sebenarnya by design ya, by design. Jadi bukan hanya kami yang mendesain ya, teman-teman mendesain juga ya, kami mendesain juga. Jadi makanya kalau mau cepat selesai ya harus mengikuti desain yang didesain oleh koordinator program studi. Nah, kalau itu lewat, nah ini akan menjadi persoalan biasanya. Ya, meskipun ada persoalan tetap kita carikan solusi begitu ya. Nah, umpamanya dari sejak semester 1 itu sudah, jangan berpikir nanti semester 2 aja, semester 3 aja saya berpikir tema tesis atau disertasi, jangan. Itu akan terlambat. Setelah masuk sudah pikirkan, saya mau penelitian ini, sehingga nanti sudah dalam kuliah-kuliah di semester 1 itu sudah bisa banyak berinteraksi, menanyakan terkait dengan tema-tema tema-tema tesis atau disertasi begitu. Karena memutuskan tema itu juga tidak mudah begitu kan, karena begitu banyak tema. Nah, inilah yang istilahnya harus dipikirkan sejak semester awal begitu ya. Ini berbeda kalau semester anak-anak S1 ya, beda ya.
Beda karena di tahun pertama itu mereka sedang melaksanakan kegiatan apa istilahnya itu MKU lebih banyak. Jadi mata kuliah bersama begitu. Nah, kalau teman-teman S2 S3 kan sudah berbeda ya, sudah berbeda. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman harus mencatat betul-betul mencatat kapan jadwal kuliah, kapan jadwal UTS, kapan jadwal UAS dan kesepakatan antara dosen, porprodi dan mahasiswa terkait dengan model-model pembelajaran. Nah, karena kita kan diminta nih, kita diminta untuk melaksanakan kegiatan luring. Jadi UNES itu melaksanakan kegiatan luring, tapi itu bisa dinegosiasikan dengan porprodi dan dosen ya, dosen tenaga pengajarnya begitu. Jadi kalau umpamanya, bentar, mohon maaf, ya. Jadi umpamanya kalau teman-teman ya ada yang bisa belum bisa ke sekarang itu dikomunikasikan nggak apa-apa. Ya kami membuka ruang untuk menyediakan fasilitas untuk teman-teman melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan baik. UTS dan UAS juga harus dicatat teman-teman semua. Nah, untuk yudisiumnya di semester 1 nanti akan direncanakan tanggal 10 Januari ya 2025. Jadi semester gasal ini akan berakhir di Desember. Nah, ini ya harus betul-betul teman-teman mencatat begitu ya agar siap masuk ke UTS maupun next slide. Silakan next slide. Nah, ini secara detail terkait dengan kalender akademik mohon dicatatkan ya, mohon dicatatkan. Ya, nah ini juga ya saya ya dan 31 Januari ini. Jadi setelah UAS, nah ini untuk yang teman-teman yang belum familiar dengan sistemnya UNES. Nah, setelah UAS ya, setelah UAS itu kan ada ada penyampaian nilai ya, nilai UAS. Semua di sana. Nah, 1 bulan kemudian itu diberikan waktu. Jadi biasanya itu kami memberikan waktu untuk penyelesaian nilai. Jadi umpamanya nilainya bukan nilai otomatis ya, tetapi nilai-nilai memang mungkin belum masuk tugas-tugas sehingga masih ditahan oleh dosen yang bersangkutan. Sehingga itu bisa dilengkapi. Tapi kalau itu tidak diurus, maka nilainya otomatis E. Yang menggagalkan itu bukan kami, yang menggagalkan adalah sistem. Ya, menggagalkan adalah sistem. Next slide. Nah, ini teman-teman semua, jadi ada sistem informasi akademik, namanya https://unes.ac.id. Semua teman-teman ini bisa mengakses ini. Kalau sudah punya email, sudah punya password, langsung masuk sana saja ya. Ya, memang kadang-kadang memang ada masalah dengan dengan bukan masalah di sistem, tapi masalahnya di perangkat teman-teman semua. Saya banyak mahasiswa komplain terkait dengan sistemnya tidak bisa masuk. Padahal bukan aplikasinya ya, bukan aplikasinya yang bermasalah, tetapi perangkat ya, umpamanya HP, ya laptop. Nah itu juga kadang-kadang bermasalah ya. Nah sistem ini ya, disebut sistem informasi akademik terpadu ya. Jadi semuanya ada di dalam. Jadi berbasis web, dibangun untuk mengorganisasikan data akademik, data di UNES dan dapat diakses secara online, secara parsial oleh dosen, oleh mahasiswa. Karena di dalam sistem itu ada banyak teman-teman semua, ada untuk mahasiswa, ada untuk teknik, ada untuk dosen. Nah, selanjutnya. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman semua, tampilannya seperti ini. Silakan nanti kalau sudah muncul seperti ini, nanti sign in with Google. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya, masuk ke sana. Nah, ini khusus untuk karena tidak semua di antara mahasiswa yang hadir di dalam ruang Zoom ini kan alumni UNES atau memang dari UNES begitu, sehingga dengan menyampaikan sepertinya akan lebih mudah untuk teman-teman yang memang dari luar UNES. Jadi saya ini with Google, nanti masuk, next slide. Nanti continue saja ya, nanti continue. Dia ada notifikasi continue, nanti langsung kemudian masuk.
Nah, ditunggu sebentar kemudian masuk. Nah, kalau umpamanya perangkatnya nggak bisa, nanti kalau perangkatnya nggak bisa, bukan sistemnya nggak bisa ya teman-teman, perangkatnya nggak bisa, itu nanti bisa lapor ke akademik akademik FISIP atau langsung ke ALT. ALT itu di rektorat, gedung rektorat lantai 1. Itu bisa langsung ke sana nggak apa-apa. Semua layanan akademik, semua layanan terkait dengan sistem itu ada di sana, di ALT ya, nanti di ALT. Termasuk umpamanya mengecek perangkat-perangkat yang digunakan, jangan sampai kemudian ada masih ada yang error, ada yang di ban atau gimana begitu. Kita tidak tahu, mereka yang. Nah, terus ini informasi akademik. Nah, biasanya teman-teman itu kalau mahasiswa itu ada sistem Sikado ini, itu bisa masuk, lalu MBKM ya. Elena. Nah, ini juga kita punya ada namanya sistem Elena ya, e-learning. Jadi e-learning ini, Elena ini adalah sistem perkuliahan perkuliahan jarak jauh ya, jarak jauh bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi dosen-dosen itu sudah mengupload materi dan perangkat pembelajaran di sana gitu ya, perangkat pembelajarannya di sana. Tapi ya artinya itu juga diisi sesuai dengan kepentingan dosen masing-masing kan gitu. Karena kan ini sebenarnya alat bantu saja ya, Elena ini alat bantu agar supaya memudahkan mahasiswa dan dosen itu jika tidak melaksanakan perkuliahan luring, dia melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau hibrid. Elena ini sangat bermanfaat teman-teman semua ya. Jadi ini sebenarnya basisnya Moodle yang kemudian dikembangkan oleh tim IT-nya UNES, sehingga ini kalau kita masuk nanti dipilih semesternya, lalu kemudian mencari mata kuliah yang ada. Nah, ketika mendapatkan atau sudah menemukan mata kuliah yang sudah ada, yang sudah tampil, nanti masuk di sana, nanti akan kelihatan gitu. Ini umpamanya saya mengajar di S2 PIPS umpamanya, atau di kajian sejarah gitu ya. Nah, nanti di sini akan saya sampaikan materi-materi yang akan muncul. Ya, memang biasanya dosen itu sudah mengupload semua, tapi dia hide ya, karena belum pelaksananya belum hari itu gitu, sehingga harus di hide dulu. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut. Nah, ini kira-kira masuk seperti ini. Nah, kalau sudah masuk Sikado, teman-teman semua, untuk mahasiswa S2 ya, ini sama. Jadi umpamanya aktivitas kuliah di sana ada, lihat kurikulumnya ya. Kalau masuk IPS berarti kurikulum IPS. Kalau masuk geografi berarti pendidikan geografi, berarti kurikulum pendidikan geografi. Lihat pemesanan MK, kelas RS. Nah, teman-teman semua, setiap akhir semester atau awal akan menghadapi perpindahan semester, yang harus selalu dicek itu rencana studi. Ya, dicek rencana studi. Nah, itu karena apa? Karena pokoknya teman-teman ada di semester gasal ini ya. Nah, coba dicek rencana studinya, karena rencana studi ini akan muncul, mata kuliah itu akan ditempuh semester selanjutnya begitu. Nah, itu harus valid ya. Kalau sudah dimasukkan mata kuliahnya, itu wajib divalidasi oleh dosen wali. Karena kalau tidak validasi tidak bisa ikut. Ya, meskipun sudah muncul gitu ya, sudah muncul di. Nah, terus jadwal kuliah. Nah, ini supaya nanti akan dicek saya terjadwal kuliahnya di hari apa ya, di jam berapa begitu. Terus ada riwayat akademik per semester. Saya mendapatkan IPK berapa, saya mendapatkan IPS berapa begitu. Nah, itu bisa dicek di sana ya. Nah, terus riwayat registrasi itu pembayaran saya sudah tuntas atau belum, atau bagaimana itu ya, pembayarannya ya. Terus pencetakan itu jika kita membutuhkan terkait dengan transkrip ya, transkrip itu kan kadang-kadang ada yang mau minta beasiswa begitu kan, melampirkan transkrip. Nah, di download aja, nanti untuk validasi dan tanda tangan bisa langsung ke akademik fakultas begitu. Nah,
Ada pribadi. Nah, ini ada SBPT. Nah, SBPT ini juga adalah apa? Isinya itu adalah sebenarnya transkrip ya, transkrip yang bisa kita lihat ya, mahasiswa lihat. Ini masih mata kuliah apa mata kuliah mana saja yang sudah lulus begitu. Nah, kalau ada perbedaan nilai apa segala macam kan bisa lapor ke Korprodi umpamanya. Oh, saya nilainya saya kalau ada ya. Karena selama ini kan apa namanya itu karena ini connecting antara satu fitur dengan fitur lain sehingga error umpamanya nilainya A di riwayat akademik nilainya A lalu kemudian di SBPT itu ada nilainya B, nah itu atau AB ya itu apa namanya kemungkinan tidak begitu. Tapi ya namanya sistem yang dibangun oleh manusia ya meskipun sudah dirancang bisa saja terjadi kesalahan begitu ya. Nah, tapi ini makanya kita memberikan fitur-fitur seperti ini agar supaya mahasiswa bisa mengecek secara detail begitu. Lanjut, Pak. Nah, lanjut aja. Oh ya, tadi sebelumnya. Ya. Nah, ini ada namanya si Teddy ya, si Teddy. Nah, ini bimbingan ini di sini. Jadi bukan hanya bimbingan skripsi tapi bimbingan tesis dan disertasi. Nah, kalau sudah masuk di semester umpamanya akan melaksanakan kegiatan proposal, penelitian apa segala macam. Nah, ini ada bimbingan nih, harus mengisi. Jadi di si Teddy ini di bawahnya Lantip ini ada. Ini Lantipnya masih S1 ya. Ini contohnya dari S1 teman-teman semua. Ini si Teddy ya, si Teddy. Nah, di si Teddy itu kemudian teman-teman mahasiswa itu bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan pembimbingnya masing-masing ya, pembimbingnya masing-masing. Jadi di dalam si Teddy itu ada umpamanya mengusulkan, merencanakan kapan kapan akan melaksanakan kegiatan bimbingan. Nah, itu ada di sana, dimasukkan. Nah, itu tercatat. Dulu zaman tidak ada Sikadu itu dicatat manual, ditulis berapa kali bimbingan apa segala dicatat semuanya. Tapi dengan adanya ini itu semuanya online. Jadi umpamanya mahasiswa mau merencanakan kegiatan pembimbingan di hari besok, umpamanya tanggal 27 ya. Nah, di situ dimasukkan, dituliskan bimbingan tanggal 27 nanti menyampaikan. Nah, itu harus divalidasi oleh pembimbing karena kalau tidak divalidasi itu nanti tidak bisa ujian karena harus ada jumlah bimbingan minimal ya, jumlah bimbingan minimal. Kalau di S2 itu kan apa namanya 2 pembimbing ya. Kalau di di S2 S3-nya UNES FISIP itu 2 orang pembimbing ya untuk S2 ya. S2 itu 2 orang pembimbing sehingga dia minimal 16 kali pertemuan bimbingan ya, 16 kali pertemuan bimbingan agar supaya bisa divalidasi untuk masuk ujian begitu. Tapi kalau S1 kan cuma 12 kali karena 1 pembimbing begitu. Lanjut. Nah, di sini juga ada riwayat SK ya, riwayat SK. Nah, riwayat SK ini juga bisa melihat di sana. Jadi umpamanya SK-nya itu sekarang kan disampaikan SK yang di SK-nya itu tidak lagi manual. SK-nya itu adalah online semua. Jadi SK itu begitu dia masuk, umpamanya juga pembimbing, nah itu SK-nya bisa dilihat di sini. Kalau udah jauh, udah ditandatangani begitu, itu sudah jadi langsung di riwayat SK. Kalau pembimbingannya lewat 1 tahun, umpamanya, bisa memperbaharui SK ya, memperbaharui nanti muncul juga di sana. Lanjut. Sudah lanjut. Apa yang Anda perhatikan? Oke. Oh, ini PKL ya. Lanjut PKL-nya lanjut. Nah, ini tampilan Elena, teman-teman semua ya. Jadi ada semester nanti memilih semesternya mana. Umpamanya semester dasar 2023 2024 2025 berarti. Nah, ketika masuk di sana coba masuk lagi. Nah, nanti akan muncul apa namanya itu akan muncul
kegiatan pembelajarannya apa, mata kuliahnya apa saja itu kan muncul di sana. Nanti diklik mata kuliahnya itu akan muncul materi-materi yang akan diupload, begitu ya, materi-materi gitu. Lanjut. Ya, lanjut lagi, nggak apa-apa ini, lanjut sampai kunci sukses ya. Lanjut. Lanjut. Ada ya, delay. Lanjut lagi. Ya. Nah, ini sebagai pengingat kita semua ya, pengingat kita semua aktif rajin lah gitu ya. Aktif rajin, jangan sampai kemudian apa namanya? Ya, kami ya terus terang ini kami sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya, pengalaman-pengalaman. Jangan sampai menunggu di akhir apa namanya itu akhir apa kuliah begitu baru mau mengerjakan begitu, jangan ya. Jadi kita semua berkepentingan ya untuk sukses teman-teman semua. Jadi kami sudah by design supaya kami teman-teman mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, ya teman-teman mahasiswa juga by design mendesain kehidupan akademiknya begitu ya. Meskipun kemudian ada pekerjaan di luar, jangan sampai kemudian ada pekerjaan luar lalu kemudian mengabaikan ya. Karena apa? Karena satu mata kuliah umpamanya, satu mata kuliah yang tidak lulus itu akan mengakibatkan mata kuliah yang lain atau mau ngambil mata kuliah selanjutnya akan berat begitu, bertambah begitu. Jadi mohon untuk selalu aktif ya, aktif di dan rajin dalam mengikuti perkuliahan begitu, mendengar instruksi-instruksi dosen ya secara spesifik di mata kuliah tertentu itu wajib ya. Terus yang selanjutnya, nah ini ada tadi kembali lagi tapi ini hubungannya dengan kurikulum. Nah di kurikulum teman-teman semua, jadi dalam ya teman-teman di S1, S2, S3 itu pasti sudah paham ya. Jadi semua mata kuliah yang akan kita ambil itu semua sudah didesain oleh koordinator program studi. Ya, nanti kalau ada yang belum mendapatkan kurikulum, struktur kurikulum prodi, silakan minta di koordinator program studi. Sudah ada semua, sudah lengkap. Sehingga itu akan mudah mendesain saya itu lulusnya kapan. Saya tuh lulusnya semua sudah paket sesungguhnya ya, semua sudah paket. Nah, tinggal umpamanya. Nah, tadi saya katakan saya contoh kalau ada yang tidak lulus semester 1 ya pasti akan mengulang di semester 3 ya, karena biasanya akan tapi karena pasca itu ganjil genap maksudnya ya, sehingga itu bisa semester depan bisa masih bisa di mata kuliah itu masih ditawarkan ya, berarti bisa diambil begitu. Nah ini karena saya juga dengar ada yang dari RPL juga, nah ini juga harus betul-betul melihat ya struktur kurikulum, karena RPL itu kan ada yang direkognisi ya, ada yang direkognisi, sehingga apa yang direkognisi, apa yang harus saya ambil, apa yang direkognisi itu harus jelas, sehingga struktur kurikulumnya harus betul-betul kita lihat. Nah, dari struktur kurikulum inilah kemudian kita bisa mengatur, mendesain perkuliahan kita begitu, termasuk SKS-nya itu. Lanjut. Oke, nah kuliah S2 tadi, S3 ya bisa daring, ya bisa kuliah secara tatap muka ya. Saya katakan tadi ya, bisa hibrid, bisa daring. Itu tergantung pada kesepakatan koordinator program studi. Kami membuka seluas-luasnya untuk teman-teman bisa tetap bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan meskipun dilaksanakan secara daring maupun secara hibrid. Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, teman-teman semua ini sambil lanjut lagi.
tahun akademik semester. Lanjut lanjut. Ya. Oke, nah teman-teman semua, jadi perkuliahan di UNES ya umumnya itu 16 pertemuan ya, 16 pertemuan. 2 pertemuan yang lain itu di semester di pertemuan ke-8 dan ke-16 itu UAS dan UTS dan UAS. Jadi pertemuan 8 itu untuk UTS ujian tengah semester dan UAS itu di pertemuan ke-16. Jadi 16 pertemuan ini wajib mahasiswa hadir. Ya, itu wajib mahasiswa hadir. Jangan sampai kemudian itu kehadirannya kurang dari 75%. Karena kalau 75% itu tidak bisa ikut UAS. Ya, tidak bisa ikut UAS. Yang tidak membolehkan ikut UAS itu bukan kami, tapi sistem. Itu langsung di-cut oleh sistem. Nah, kalau terjadi kan banyak tuh mahasiswa yang izin umpamanya. Pak, saya dipanggil Pak Bupati umpamanya ini. Saya kalau orang kerja ya, saya ada rapat rektor umpamanya kalau dia S3. Kalau dia dosen dan kemudian sedang mengambil S3. Pak, saya ini ada banyak alasan lah pokoknya ya untuk. Nah, nanti pada pertemuan itu kalau tidak hadir, dilihat tidak hadir di dalam sistem psikologi tidak hadir. Tolong menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Pak, saya minta tugas untuk mengganti pertemuan perkuliahan sebelumnya agar supaya saya hadir. Harus ada alasan seperti itu. Jangan sampai kemudian itu tidak hadir, dihitung tidak hadir dan tidak bisa diportal oleh sistem, itu bahaya. Nah, tapi maka kami memberikan solusi agar supaya ada kegiatan tidak bisa ditinggalkan, apalagi kalau sudah bekerja. Nah, ini agak repot gitu. Nah, tapi ya komunikasi saja, nggak masalah. Ini upaya kami agar supaya mahasiswa S2 S3 itu tidak stuck begitu ya, stuck itu kuliahnya gitu ya, gara-gara tidak banyak ketidakhadirannya. Itu bisa dikomunikasikan, nggak apa-apa. Oke, silakan Mas. Lanjut. Nah, ini kalau yang belum ya, ini masih S1 ini. Nah, nanti coba dicek untuk SKS beban belajar dan masa studi S2. Tolong dicek ke prodinya masing-masing begitu ya. Prodinya masing-masing berapa SKS begitu ya, berapa SKS gitu. Yang diwajibkan lulus ya, yang ditawarkan diwajibkan lulus kan berbeda begitu. Kalau S2 berapa IPS? SKS ya, 36 ya. Nah, ini kalau pendidikan IPS 36 wajib lulus 36 SKS. Nah, itu mohon ditanyakan kepada koordinator prodi masing-masing ya. Nah, nah ini IP semester ya. Nah, ini berapa beban maksimumnya juga ada di sini ya. Yang 3, 2,5. Nah, ini bisa dilihat ini. Tapi ini umumnya ini S1 ya, kalau 24 SKS S1 ya. Nah, terus lanjut. Nah, penilaian hasil belajar teman-teman semua untuk di UNES sekarang yang mengakomodir perkuliahan dengan metode case method dan project based learning ya, kita mengakomodir mengimplementasikan 2 hal itu menjadi 6 penilaian ya, 6 penilaian. Yang pertama itu partisipasi. Ya, partisipasi. Yang biasa kalau di sana itu kan banyak itu ya, implementasinya. Nah, bisa dalam bentuk case method. Nanti dikasih tugas, umpamanya dia menyelesaikan masalah begitu apalah gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah project. Nah, project. Kedua komponen penilaian ini, teman-teman mahasiswa ya, kedua komponen penilaian ini minimal 50% penilaian. Minimal 50% penilaian. Jadi kalau ini gagal, itu sudah 50% hilang. Nah, yang ketiga baru kemudian masuk quiz, masuk tugas.
masuk UTS, masuk UAS, dan ini bisa 50%. Ya, bisa 50%. Tapi dua yang tadi saya sebutkan itu hati-hati. Jadi kalau dikasih project, anggaplah namanya di mata kuliah saya umpamanya di S2 ya, itu telah jurnal umpamanya. Diminta untuk membuat artikel, buatlah artikel. Diminta untuk membuat mengirimkan artikel sampai mendapatkan bukti kirim submission, lakukan ya, lakukan. Jangan sampai tidak dilakukan, karena kalau itu tidak dilaksanakan itu bisa mengurangi 50% dua itu. Karena apa? Dia masuk case method, dia masuk ke partisipasi, dia masuk nilainya ke project. Nah, itu bagian dari project. Nah, mata kuliah lain bisa berbeda-beda. Kalau disuruh bikin book chapter, bikinlah book chapter. Ya, disuruh bikin berita ke koran, bikinlah berita ke koran. Jadi agar supaya apa? Agar supaya terpenuhi komponen nilai. Dan hati-hati, dua tadi yang saya sebutkan itu harus dilaksanakan. Partisipasi dan project based learning. Dikasih tugas project itu harus. Nah, kadang-kadang ada lagi itu dosen yang menggabungkan dari project dan partisipasi itu digabung dengan nilai UTS dan UAS. Coba bayangkan, nilai UTS dan UAS digabung sehingga ada berapa itu? Itu teman-teman semua. Sehingga ini harus betul-betul dipahami. Jadi ingat ya, ada 6 komponen penilaian. Ya, ada 6 komponen penilaian. Partisipasi, lalu kemudian yang kedua itu project, lalu ketiga itu quiz, tugas, lalu kemudian UTS dan UAS. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, nilai bobot dan kriteria ya penilaian. Nah, di UNES seperti ini teman-teman semua, jadi 86 ya dari di atas ya, 85, berarti 86 sampai 100 ini nilai hurufnya A ya, bobotnya 4, lalu kemudian ada nilai 80 di atas 81 sampai 85 itu AB, 71 sampai 80 itu B, 6 ya dan seterusnya begitu ya. Nah, ini harus dipahami. Ya, jika umpamanya teman-teman mahasiswa ada yang di luar UNES, ini mungkin harus menyesuaikan karena di luar UNES itu kan ada juga yang A+, A-, ya B+, dia tidak mengimplementasikan A, AB, B, B, C, 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 D gitu ya. Biasanya A+, A-, A-, B, B+, B-, nah itu. Lanjut. Nah, ini saya pikir sama ya tadi terkait dengan indeks prestasi ya, indeks prestasi ya, kami hanya berharap teman-teman mahasiswa ya, teman-teman bersiswa untuk ya tadi ya rajin ya di dalam kelas maupun aktivitas di luar kelas yang berhubungan dengan akademik, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran, mohon di ini karena ini akan berpengaruh pada indeks prestasi teman-teman semua. Lanjut. Ya, jangan sampai kemudian ada peringatan studi ya. Udah semester berapa begitu itu. Nah, ini apalagi S2, S3 ya. Ini jangan sampai kemudian DO ya, DO. Kami terus terang di FISIP itu ya, kami selalu mengasis ya, mendorong teman-teman itu cepat selesai. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang kemudian di luar dari desain kita, begitu. Ya, di luar dari desain kita. Ya, kami pun ikut bertanggung jawab. Ya, kalau ada yang DO itu yang sulit, ya bukan hanya mahasiswanya yang di DO, tapi ya kita juga. Karena apa? Program studi itu akan mendapatkan penilaian yang kurang bagus ketika kita melaksanakan kegiatan kita mendeo mahasiswa. Karena dihitung tuh, karena dihitung. Hitung ya, berapa jumlah yang DO ini, wah kalau akreditasi kurang bagus, nilainya akan kurang bagus teman-teman semua. Sehingga ini bukan hanya kepentingan mahasiswa, juga kepentingan kami ya, agar supaya kami mendapatkan pengakuan dari
Dikti maupun Ban PT itu apa namanya untuk mahasiswa itu bagus karena data-data teman-teman itu kan masuk ke PD Dikti. Coba deh teman-teman kalau masih bisa ngakses ke PD Dikti itu kelihatan itu. Ya, S1 nilainya apa-apa itu ada muncul di sana. Dia DO dia lulus tepat waktu, dia lulusnya semester sekian itu ada di PD Dikti. Jadi orang sekarang tidak bisa main-main begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini project. Nah, ini kebetulan yang masih muncul di sini kan S1 ya, tapi saya sampaikan teman-teman semua. Untuk S2 dan S3 ini perlu teman-teman membaca panduan lebih detail. Kemarin kami sudah menyampaikan panduan akademik ya, panduan akademik tahun 2024. Termasuk apa yang menunggu panduan tugas akhir untuk master dan doktoral. Nah, ini kan diploma sarjana diploma, tapi yang panduan akademik itu sudah kami bagi. Tolong dicek ya, tolong dicek. Nah, umpamanya contoh yang paling penting di dalam proyek akhir mahasiswa sebelum saudara ya mahasiswa S2 masuk ke ruang sidang untuk melaksanakan ujian tesis itu wajib melaksanakan publikasi. Ya, publikasi. Itu wajib. Jadi harus dipublish. Ya. Dibuktikan apa? Minimal LOE bahwa Anda itu sudah diterima letter of acceptance ya, LOE itu surat penerimaan dari jurnal itu yang menyebutkan bahwa artikel yang Anda sampaikan ke jurnal itu akan publish pada volume ini, nomor ini, tahun ini. Ya. Nah, kalau S2 IPS, S2 kajian sejarah, S2 S2 pendidikan geografi, itu kami sebenarnya punya jurnal namanya JAS. Sebenarnya di FISIP ini ada banyak jurnal ya, ada banyak jurnal. Nah, silakan menyampaikan ke sana. Tapi kalau biasanya S2 PIPS nih ya, kami ada namanya jurnal JAS. Itu kami memang membantu mahasiswa untuk mempublish di sana. Tapi ingat, bantuan itu bukan bantuan konten. Nah, karena kami betul-betul karena kami juga menjaga akreditasi jurnal kami. Kami tidak mau akreditasi jurnal kami itu jatuh gara-gara kontennya kurang bagus. Sehingga mahasiswa itu yang mau ujian itu memasukkan di sana, kirim, lalu kami ada proses ya, ada Turnitin, kalau masih di atas 20 kami kembalikan perbaiki, kalau belum sesuai panduan kami kembalikan. Nah, lalu kemudian di review ya, masuk meja review. Ketika masuk reviewnya ada dua, luar UNES dan dalam UNES. Nah, ini perlu hati-hati ya, luar UNES. Nah, ini akan take time gitu ya, mengambil banyak waktu begitu. Nah, makanya harus ada strategi teman-teman semua, ada strategi. Jangan nanti setelah selesai penelitiannya baru membuat artikel, jangan. Kalau bisa dalam melaksanakan penelitian sudah ada hasil dibuat. Nah, supaya nanti pada saat LOE-nya turun pas mau daftar sidang. Jangan mau daftar sidang baru dibuat artikelnya, ya lama. Apalagi sekarang ada untuk naik ke peringkat jurnal, kami kan mau naik peringkat nih. Ya, mau ke Sinta 3. Nah, kalau Sinta 3 itu harus dua reviewer. Luar UNES, dalam UNES. Ya, dalam UNES. Tapi tidak usah khawatir teman-teman semua. Kami sudah menyiapkan cara dan upaya teman-teman tuh bisa lebih cepat. Minimal, nah ini saya katakan minimal sampai keluar LOE itu 3 bulan. Sampai keluar di LOE. Jadi masuk dalam bahasa Indonesia artikelnya di Turnitin, di review, lalu masuk meja reviewer, 2 reviewer, lalu kemudian setelah itu oke, masuk diterjemahkan, diperbaiki lagi, lalu kemudian copy editing. Nah, copy editing saya akan mengeluarkan LOE. Ya, LOE dan kewajiban membayar di dalam itu, karena kan biaya publikasi ada. Kalau di JAS itu 500.000 dan itu bukan masuk ke kami, masuk ke saya, apalagi masuk ke
Korprodi apalagi tidak, itu masuk ke rekening rektor, ya masuk ke rekening. Jadi tidak usah khawatir kami akan mengambil uangnya, enggak. Ya meskipun ya 500.000 itu dimasukkan ke lembaga semua. Nah, jadi usulan saya, saran saya pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian itu sudah mulai melakukan melakukan penulisan jurnal, penulisan artikel, supaya nanti 3 bulan kemudian semua sudah, nah nanti akan cepat mendaftar ujian. Nah untuk S3 ini kita di panduan itu sudah ada Bapak Ibu sekalian. Yang mau menghindari ujian promosi monggo ya, yang penting ada Q1 ya, Q2 sudah publish ya, Q1 sudah publish artinya sudah tercetak di jurnalnya. Nah, ingat yang S3 jangan sampai membuat jurnal, mempublikasi jurnal di jurnal abal-abal, jangan sampai seperti itu. Harus detail jeli melihat jurnal yang mapan ya. Jangan sampai sudah membayar sekian juta begitu di jurnal itu, lalu kemudian mau ujian terpental. Karena apa? Karena jurnalnya ternyata abal-abal, predatory, jurnal predator. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Pasti tidak bisa itu ya, pasti tidak bisa. Nah ini teman-teman harus baca minta di Korprodinya untuk dikirimkan panduan akademiknya. Coba lihat. Nanti panduan turunannya ya, juknis penulisan itu nanti ada. Terus selanjutnya, oke, ini saya pikir syarat kelulusan masalah ini nanti kita karena waktu saya sudah tadi banyak terpotong karena persiapan pembukaan, sehingga lanjut saja sampai di slide terakhir. Sampai slide terakhir. Slide terakhir. Ya, slide terakhir. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nah, teman-teman semua, nanti yang membutuhkan informasi beasiswa apa segala macam, silakan datang ke akademik ya, bertanya terkait dengan informasi beasiswa. Dan ada kemungkinan karena setiap tahun itu dosen itu kan mengusulkan penelitian. Saya berharap mahasiswa S2 dan S3 ini bisa masuk namanya. Satu di penelitian dosen. Yang kedua adalah ada hibah ya, ada hibah penulisan tesis dan hibah penulisan disertasi. Mohon teman-teman semua untuk segera membuat, jika itu ada informasi dari dosen ya, dosennya, pembimbingnya, karena yang mengajukan itu pembimbing. Yang membuat proposal mahasiswanya yang mengajukan pembimbing, karena dia akan validasi. Nah, mohon untuk membuat segera proposalnya, agar supaya apa, teman-teman semua, agar supaya teman-teman itu bisa lebih mudah, lebih murah untuk melakukan penelitian, karena akan dibiayai oleh Dikti. Ada uangnya, lumayan. Nah, ini beberapa mahasiswa kita ini setiap tahun mendapatkan itu ya. Mohon kecuali mungkin kalau sudah tidak punya penelitian untuk penelitian bantuan penelitian ya monggo. Tapi ini saya harapkan dua. Yang pertama, dosen itu ada hibah penelitian di fakultas dan hibah penelitian di universitas. Mohon teman-teman mahasiswa S2 dan S3 bisa masuk sebagai anggota. Yang kedua adalah ada hibah yang ditawarkan oleh Dikti terkait dengan hibah disertasi dan tesis. Mohon mengajukan proposalnya. Ya, mohon mengajukan. Lihat panduannya, penulisannya, lalu kemudian mengajukan. Nanti diajukan oleh pembimbingnya masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi beban di dalam melaksanakan proses penelitian. Khususnya kan kita butuh funding, butuh dana ya yang lebih. Melakukan penelitian jauh dari Semarang atau harus berjalan jauh ya ke daerah-daerah yang lain, sehingga itu kan bisa menambah keuangan dalam penelitian begitu.
Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Saya cuma pesan kalau ada masalah dengan teman-teman dalam proses akademik, teman-teman mahasiswa S2 dan S3, mohon menyampaikan ke kami, mohon menyampaikan ke koordinator program studi, kami carikan solusinya. Jangan stuck, jangan hilang, jangan, pokoknya datang saja, kami akan mencari solusinya, bagaimana sebaiknya. Karena kami itu lebih baik mahasiswanya lulus di akhir-akhir daripada dia DO atau apa, itu harus kita carikan solusinya begitu. Selamat dan sukses kepada teman-teman mahasiswa baru. Semangat menempuh pendidikan di Visip UNES. Mudah-mudahan mendapatkan prestasi terbaik dan cita-cita di masa yang depan yang cemerlang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widi Satu atas materi terkait dengan kebijakan akademik dan kemahasiswaan. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan program doktor dan magister untuk menuju ruang breakout room yang telah kami sediakan. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang kami bagikan di kolom chat. Demikian acara pembukaan matrikulasi kami akhiri. Untuk selanjutnya silakan rekan-rekan bergabung serta Bapak Ibu narasumber. Saya jam berapa, Pak? Ada 4 ruang yang kami sediakan sesuai dengan program studinya masing-masing. Silakan. Belum ada breakout room-nya, Bu Vesti. Mas Didi. Di tempat saya sudah ada itu, Prof. Belum. Oh, belum ya? Belum ada, Bu. Sekedar. Mas Ivan mungkin bisa membantu memasukkan, Mas. Belum ada, Bu. Pasti ruanganmu nggak ber-AC ya, Bas? Ampunin loh, Prof, di tempat saya kok sudah ada breakout room-nya. Sebentar nanti dibantu Enggak. masukkan, Pak. Ruanganmu nggak ber-AC. Berkeringat ya gitu. Oh. Belum muncul break room-nya. Adanya Sumari. Didi bisa di setting close kan saya, Mas? Saya ulang nih. Mas Ivan dijadikan hostnya Mas Didi atau co-host? Mas Didi lagi asik telepon Mbak Sopo kuwi. Telepon Adi. Hmm. Adine sik turu.
Bu Eva masuk dulu ya nanti ya. Pak Hamdan. Ya, Bu Eva nanti dulu, habis Bu Eva saya. Iya, oke. Dulu-duluan karo aku wis Siap. masuknya. Iya, mati dulu ya. Lah, Otomatis ya. Enggak, otomatis ya.
Silakan bisa join ke Belum. kan Breakroomnya bisa join ke breakout room, dipilih sesuai prodinya masing-masing. oke. Belum nih munculnya yang mana? Ora ketok Sudah muncul. Yang more Bu, yang di Yang bawah Oh, bawah itu oh apa sudah, more, sudah, join sudah breakout room. siap. Sudah. Oh, ganti ya. S2 Ganti. IPS ganti. Oke, oke. Siap. Nah, ini saya join. Apakah ada yang masih belum bisa join? Tapi di mainnya Oke. Mbak Fes, suaraku muncul nggak, Mbak? Muncul, Mas. Oke. Masih ada yang belum join ke room? Ini ada 13 orang di sini masih. Nah, Dita Arianti, Nuryanti. Ini udah ada di geografi, masuk-masukkan aja. Yunike sama Dita Arianti belum ada nama prodinya. Yunike. S3 kayaknya, Mbak. Oke, dimasukkan berarti. Dita Arianti ini juga belum ada nama. Dita Arianti, IPS betul, Mbak? Enggak apa. Oke. sudah sama harian itu Oke. kita S2 nih. ya Unike kayaknya IPS harian. Oke. Sudah masuk semua, Mbak Fes? Ya, betul. Sudah masuk semua. Tinggal kita doang. Ya, makasih. Tony Juliantika, Mas. Ini IPS. S2 Tony ya? sama Dita Arianti masih nih. Dita Arianti. Itu masih kecantol, Mbak. Kecantol. Oh, ya Koneksi, wes. koneksi biasanya. Aha. Halo Bu, saya Ya, kajian sejarah. kajian sejarah. Ada toh? Dimasuk. Siapa, Mas, namanya, Mas? Tony. Halo, Ya, Tony. Tony Juliantika. Tony. Iya, oh langsung aja ya bisa ya. Ini PS kok. Selamat pagi.
Bu Festi, saya dari Pagi. IPS S3. Oke, Ibu bisa gabung di IPS 3 Bu, roomnya. Lu, keliru. Ini S2. Berarti yang Bu Yunike, Mas. Bu Yunike dipindahkan ke S3, Mas. siapa, Mbak? Yunike. Unike sudah S3. Iya, tapi katanya Cuman? Nggih. Ini kecantol, Pak. Koneksinya biasanya. Itu masuk. Masa Mbak ini? Gimana lo menurut ya? Manual. Pertama. Manual. Enggak tahu, Mbak. Mas Ivan, itu Bapak Ibu pemateri dijadikan host apa Mas di roomnya masing-masing, Mas? Biar bisa share screen. Oh, belum bisa share screen. Iya, belum bisa. Prof Eva belum bisa. Bentar. Jadikan Oke, co-host. udah bisa, Mbak. Udah ya. Yang room yang lain? Bu, saya kok belum bisa masuk ya? Bu Yunike masih di sini? Iya, masih. Yunike? Oh, Coba iya sebentar. Ya, ya. keluar dulu, Bu. Keluar dulu terus nanti masuk lagi. Ini kayaknya masih kecantol di main session. Zoom-nya keluar dulu terus kemudian masuk lagi. Mana lo? Iya, iya, Pak. Iya, kita amankan aja, Pak. Iya, iya, Pak.
Bagaimana Pak Hamdan? Eh, mic-nya dinyalain dulu Pak. Enggak apa-apa Pak. Pak, saya cuma ngecek jumlah Oh, mahasiswa aja. oh siap 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 Ngecek siap. jumlah mahasiswa yang masuk. Bentar. Pak Pesti.